Apakah Anda membiarkan pembohong ini pergi? Kekuatan luar angkasa telah lama terukir dalam jiwaku. Apa hubungannya denganmu? Cepatlah. Itu sungguh tidak mungkin. Saya akan bereinkarnasi. Ngomong-ngomong, aku menghancurkan istana nerakamu. Benar-benar biarkan dia jatuh. Aku juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Sangat memberontak. Orang yang sombong. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihatnya. Memberi Anda kemampuan psikis. Oke. Psikis. Apa gunanya itu? Nanti. Cari tahu sendiri. Hei, jangan pergi. Jelaskan. Pergi dan lihat apakah pecundang itu sudah mati. Jika dia belum mati, biarkan dia keluar dan memasak secepatnya. Anda kehilangan uang. Kamu. Ibu. Saya tidak ingin menikahi istri wali kota, anak tiri itu. Semua orang bilang dia jelek. Masih seorang tentara dan bajingan. Pukulan itu bisa membunuh seseorang. Tidak mudah bagiku untuk terlahir kembali. Jangan pernah menikahi hantu berumur pendek itu lagi. Lu Ting Yuan. Apa yang kamu katakan? Hadiah pertunangan 1000 yuan. Saya menerima semuanya. Ayahmu aku. Dan mengandalkan keluarga wali kota. Menjadi pemimpin kelompok. Apakah Anda ingin menyesalinya sekarang? Terlambat. Kemasi barang-barang Anda dengan cepat. Pergi ke Binceng untuk menikah. Saya tidak akan menikah. Saya telah mendaftar untuk pergi ke pedesaan. Apakah kamu ingin memaksaku sampai mati? Mati sampai mati. Putri. Dengarkan apa yang ibu katakan padamu. Bagaimanapun, saat kita bertunangan. Itu gadis dari keluarga Shen. Tidak mengatakan yang mana itu. Saat itu. Biarkan yang kalah melakukannya untuk Anda. Oke. Berhentilah menangis. Ibu. Saya tidak ingin menikah. Seperti apa orang lain itu, aku bahkan tidak tahu. Saya. Apakah Anda berani mengatakan Anda tidak akan menikah? Menikah atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku akan mencukur rambut dan alismu. Buka bajumu. Biarkan Anda berlari sepanjang hari. Berhentilah, saudari. Berhentilah berkelahi. Anda kehilangan uang. Jangan berpura-pura mati di sini. Aku akan burumu sepanjang malam. Lihatlah. Apakah kamu masih berani? Aku akan melakukannya pada adikmu lagi. Tiket dibeli. Dapatkan Shen Jialu besok. Naik kereta ke Binceng. Meski dia kabur di tengah jalan. Ini juga masalah kehilangan uang. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bu, kamu sangat pintar. Menikah atau tidak menikah atau tidak? Mengapa saya berpakaian tahun 1970-an? Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya bekerja dengan rajin untuk membunuh keluarga yang berduka. Pahala yang tak terukur. Raja Neraka berjanji memberiku tempat untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Biarkan aku menikmati kedamaian dan ketenangan. Dunia yang kaya dan makmur. Tapi tahun 70-an, dari mana datangnya kekayaan dan kemakmuran? Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Raja Neraka. Pak Tuayama, berikan padaku. Pak Tuayama, berikan padaku. Pengendali dunia bawah. Jumlah tempat di departemen penyeberangan sangat sedikit. Hanya ini yang tersisa. Selesaikan saja. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Ada jari emas di departemen penyeberangan. Beri aku satu juga. Kekuatan super dan luar angkasa. Semuanya datang bersamamu. Jangan serakah. Apakah Anda membiarkan pembohong ini pergi? Kekuatan luar angkasa telah lama terukir dalam jiwaku. Apa hubungannya denganmu? Cepatlah. Itu sungguh tidak mungkin. Saya akan bereinkarnasi. Ngomong-ngomong, aku menghancurkan istana nerakamu. Benar-benar biarkan dia jatuh. Aku juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Sangat memberontak. Orang yang sombong. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihatnya. Memberi Anda kemampuan psikis. Oke. Psikis. Apa gunanya itu? Nanti. Cari tahu sendiri. Hei, jangan pergi. Jelaskan. Pergi dan lihat apakah pecundang itu sudah mati. Jika dia belum mati, biarkan dia keluar dan memasak secepatnya. Anda kehilangan uang. Kamu. Kamu. Sangat bagus. Tampaknya negara adidaya belum terdegradasi. Ibu. Bantuan. Kamu. Kamu sangat berani. Bahkan adikmu berani memukulmu. Hari ini, aku harus mengalahkanmu sampai mati. Ibu. Pukul dia. Bibi, aku bahkan akan mengalahkanmu. Hal-hal yang berhati hitam. Ibu. Chen Jia mengungkapkannya. Dia gila. Ayo pergi ke pabrik.
Panggil kamu ayah dan kakak laki-laki tertuamu. Pemilik aslinya dan Shen Mengwan adalah saudara kembar. Keduanya adalah putri. Salah satunya adalah seorang putri. Ini adalah pembantu. Pemilik aslinya tidak punya cukup makanan atau penghangat di rumah. Namun ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pemukulan dan omelan yang tak ada habisnya. Hanya karena aku tidak ingin menikah dengan petugas yang pria kasar. Dia tidak sengaja didorong ke meja. Dukun. Buruk. Dulu, pemilik aslinya tidak punya modal untuk menolak. Pilihlah untuk menerima apapun yang menghadang Anda. Saya berbeda. Saya memilih. Gulingkan keluarga Shen. Dengarkan Shen Mengwan. Keluarga Lu memberikannya kepada hadiah 1.000 yuan. Segumpal terima pengantin. Mengapa hal ini terjadi sekarang? Sialan. Kemana perginya uang itu? Sialan. Semuanya dicuri di siang hari bolong. Apakah Anda berbicara tentang keluarga Shen? Apakah kamu menabrak sesuatu? Pelankan suaramu. Apakah Anda berjuang melawan tahayul feodal? Lihat aku. Mungkin karena keluarga Shen terlalu bangga akhir-akhir ini. Siapa yang kamu sakiti? Membalas. Pantas mendapatkannya. Pernahkah kamu melihat wajah Wang Guisiang? Pamerkan dia dan wakil wali kota setiap hari. Menikah. Apa yang kamu katakan? Gila dan hujan. Kegilaan membawa bencana. Lihatlah pembalasan yang akan datang. Hahaha, Coke membunuhku. Apa yang kamu lakukan di depan pintu? Menyingkir. Ah. Ai mama. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Gelang emas yang kusembunyikan. Itu tidak akan hilang, kan? Lagi pula bukan kami yang melakukannya. Mungkin itu pembalasan. Siapa tahu. Paman polisi. Ini adalah rumahku. Orang baik. Ini adalah dendam terhadap keluarga Shen. Curi semuanya. Meja itu tidak dibiarkan begitu saja. Shen Jialu, Anda kehilangan uang. Apakah kamu melakukannya? Akar hibrida. Anda mencuri semuanya. Datang ke rumah saya. Aku harus mengalahkanmu sampai mati hari ini. Anda mencuri semuanya. Datang ke rumah saya. Aku harus mengalahkanmu sampai mati hari ini. Shen Jia menunjukkan penampilannya. Sepertinya kekurangan gizi. Lengan dan kaki kurus. Dari mana dia mendapatkan kemampuannya? Evakuasi keluarga Shen. Itu saja. Lupakan tentang menganiaya putri kecilku sepanjang hari. Hal semacam ini harus dibingkai pada Lulu. Buruk. Kamerat. Kami telah memperoleh sertifikat. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Tunggu sampai pelakunya tertangkap. Barang hilang uang. Aku akan mendapatkannya kembali juga. Bagus. Rumah dicuri. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak melampiaskan amarahnya untuk membalas dendam. Sengaja mencari ribuan orang. Katakan padaku jika kamulah yang melakukannya. Ayah. Sebenarnya bukan aku. Saya. Bisakah Anda memberi saya sejumlah uang? Saya ingin membeli tiket kereta api. Menikah terlambat untuk Shen Meng. Tidak ada uang. Sayang sekali. Seluruh rumah kami dirampok. Hadiah pertunangan keluarga Lu juga tidak dapat dikembalikan. Seluruh keluarga kami harus duduk. Jian Jun, dapatkan dia $10. Saya akan memberitahu Anda jika Anda akan kehilangan uang. Pergi dan tangkap putra keluarga Lu. Menangkan aku. Jika kemenangan atas tidak bagus. Dengar, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Tahun ini adalah tahun 1974. Sejak keluarga Shen, itu sudah dilakukan untuk saya. Surat pengantar Binceng. Lalu pergi ke daerah militer Binceng. Coba lihat. Jika pria itu dari keluarga Lu, bagus. Bukan berarti Anda tidak bisa mencari kemana-mana.
Saya ada kereta pagi besok pagi. Tidak ada tempat tinggal di rumah. Saya pergi untuk tinggal di Wisma. UPS. Ada uang tunai 2.323 yuan. 78 sen. Tidak banyak suara. Stempel makanan, stempel minyak, stempel kain, stempel gula, dan tiket sepeda. Sekarang lebih baik. Selain halaman, keluarga Shen masih memiliki halaman. Tidak ada yang tersisa. Pemilik aslinya bekerja sebagai sapi dan kuda di keluarga Shen bertahun-tahun. Ini baru permulaan. Kesan. Keluarga pemilik asli. Selama suasana hati Anda sedang buruk, akan melampiaskan amarah pemilik aslinya. Saya tidak tahu apakah tongkatnya patah, berapa banyak akar. Kakak tertua dari pemilik aslinya pun membuat pemilik aslinya berlutut di tanah. Beri dia tumpangan. Pastor Shen tahu cara menggunakan puntung rokok. Izinkan lengan pemilik aslinya. Seluruh keluarga berhati hitam. Aku harus mengeluarkan napas ini. Jika tidak, pada diri sendiri, payudara tidak ramah. Untungnya, aku mengambil toples pecah itu, terkubur di dalam, di bawah pohon di halaman. Jika tidak, saya sangat ingin minum angin barat laut. Benar. Dapatkan emas batangan besok, dijual di pasar gelap. Apa yang kamu ingin orang-orang di rumah lakukan? Beli dulu. Angstrom, kepala keluarga. Mari kita bicara tentang keluarga lu setiap malam, putra sulung. Dia akan segera dikorbankan. Anda bilang apakah dia benar-benar mati? Lalu keluarga lu masih mengenali kita? Bahkan jika seseorang meninggal, selama gadis bau itu tetap menjadi janda, keluarga lu harus mengakuinya. Jangan khawatir. Aku sangat marah pada semua orang. Selama gadis bau ini, saya mendapat bukti dari keluarga lu. Keluarga kami Jiangwo. Jaminan masuk ke biro kereta api. Suara apa? Melecehkan orang lain membuat Anda merasa rasanya sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan? Aku akan membiarkanmu menikmatinya juga. Bagaimana rasanya dipukuli? Dan kamu. Laki-laki bau yang tidak mencuci tangan saat ke toilet. Saya tidak ingin menyentuhnya. Chen Gui baru saja berkata. Guci terkubur di dekat pohon. Saya akan mencarinya. Chen Gui dan Wang Gui siang. Saya tidak tahu kuburan siapa yang digali. Punya banyak hal baik. Saya melakukan keadilan bagi Tuhan. Selamat tinggal. Kembalilah lain kali. Ini adalah akhir dari keluargamu. UPS. Siapa yang memanfaatkan kita tidur di malam hari? Pukuli aku. Semuanya sudah berakhir. Naik gerbong yang sama dengan orang udik desa. Ini sangat menjijikan. Adakah yang bisa naik kereta sekarang? Benar-benar tidak ada kelas. Seharusnya aku tahu aku akan naik pesawat. Rasanya aku belum mandi selama beberapa hari. Bau yang tidak sedap. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu belum mandi selama beberapa hari. Sangat bau. UPS. Baunya memang seperti itu. Mengapa baunya seperti kaos kaki? Duduk sangat dekat denganmu. Sungguh sial. Konduktor. Kamerat, apakah ada yang perlu saya bantu? Apakah ada tiket tidur yang kosong? Saya perlu membayar lebih untuk tiketnya. Saya tidak ingin duduk bersamanya. Itu bau bagiku. Kamu. Tadi aku bilang kenapa baunya sangat busuk? Mulut yang buruk juga berbau tidak sedap. Kamu jalang. Siapa yang mulutnya jelek? Aku ingin merobek mulutmu. Duduk kembali ke posisi semula. Buat masalah lagi. Di pemberhentian berikutnya, biarkan polisi menurunkan Anda dari bus. Duduk kembali ke posisi semula. Buat masalah lagi. Di pemberhentian berikutnya, biarkan polisi menurunkan Anda dari bus. Tahukah kamu siapa ayahku? Anda berbicara kepada saya seperti ini. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Siapa tahu?
Bagaimanapun, aku bukan ayahmu. Hahaha. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Aku ingin ayahku membunuhmu. Tunggu saja aku. Selama aku tahu di mana dia tinggal, saya pasti akan membunuhnya. Yo yo yo. Biarkan ayahmu membunuhku. Ayahmu adalah pemimpin bandit. Masih seorang pembunuh? Dengan santai. Bicara saja tentang membunuh orang. Sekarang, ini adalah masyarakat di mana rakyat adalah penguasa negara. Orang dulu. Siapapun yang berani menindas rakyat, kita harus merobohkannya. Apakah kamu benar, kawan? Ya. Hancurkan kekuatan gelap. Kita harus merobohkannya. Apakah kamu benar, kawan? Ya. Hancurkan kekuatan gelap. Hancurkan kekuatan gelap. Hancurkan kekuatan gelap. Bersenandung. Hancurkan kekuatan gelap. Sangat menakutkan. Saya hampir dikorbankan demi keadilan. Kawan, kita telah menang. Orang jahat telah melarikan diri. Apa arti kemenangan hari ini? Berarti kemenangan sosialisme. Apakah menurut Anda itu benar? Kemenangan-kemenangan. Sungguh dosa. Kemenangan-kemenangan. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Meski konon keledai ini sangat subur. Tapi pantatmu tidak cukup besar untuk menampung 2 kursi, bukan? Terima kasih atas kerja keras Anda. Apa yang kamu bicarakan? Apa salahnya saya mengajak bayi menempati suatu tempat? Kamu sangat usil. Bersenandung. Saya akan bertanya. Tak tahu malu. Anak-anak sedang tidur. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Kamu memberi jalan. Anak ini bisa tidur nyenyak. Saya belum bangun sejak saya masuk ke dalam mobil. Anak ini mungkin dibius, kan? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu. Anak Anda sudah bangun. Pasti lapar. Berteriak agar aku memelukmu. Buruk. Jangan, orang jahat. Anda adalah ayahnya. Mengapa anak Anda tidak mencium Anda? Boneka kecil yang bagus. Ini tidak seperti kamu. Kembalikan anak itu padaku. Saya turun. Ternyata ada kaki tangannya. Bagaimana? Ingin mencobanya? Jangan menimbulkan masalah. Kembalikan anak itu padaku. Ambil tindakan. Ah. Gadis sialan ini sangat kuat. Ada yang salah. Dasar penyelundup manusia yang busuk. Bukankah menurutmu aku akan memukulmu sampai mati? Berhenti. Jongkok. Mengambil. Diantar ke kantor polisi. Kawan, silakan ikut dengan kami. Kawan, silakan ikut dengan kami. Mencatat, saya mengerti, saya mengerti. Zouba OR. Kamerat. Maaf saya. Kita. Apakah naluri untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian? Ini semua adalah hal-hal kecil, seperti keramik kecil ini. Saya mengambilnya dengan santai. Perjalanan selanjutnya. Saya tidak akan bergabung dengan kalian semua, tapi saya percaya. Di jalan menuju revolusi, kami akan selalu menjadi rekan. Selamat tinggal kawan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Selamat tinggal kawan. Si kecil ini. Dia adalah karakter. Lahir untuk revolusi. Pergi. Kamrat Shen, transkripnya sudah siap. Anda bisa kembali dulu. Batu kecil, ayo pergi. Saudara perempuan. Saya membelinya. Sedikit lucu. Jika Anda belum mengetahui bahwa mencuri anak adalah melanggar hukum, aku harus mencurinya pulang. Tuhan. Cucu kepala suku akhirnya ditemukan. Saya harus mengatakannya dengan cepat. Batu kecil itu ditemukan. Di Tongcheng. Aku akan meminta Paman Xiao Shitou untuk mengambilnya. Bagus. Oke. Batu-batu kecil, ikut denganku. Ini masih yang ada di rumahku. Kemarahannya sebesar langit. Kecuali yang cantik. Nenek moyang kecil yang tidak boleh disentuh siapapun? Kamrat, terima kasih telah menyelamatkan batu kecil. Jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, silakan hubungi saya. Oke. Selamat tinggal, kakak sudah pergi. Tunda lebih lama lagi. Saya tidak tahu apakah saya bisa membelinya. Punya tiket kereta ke Jiangcheng? Ayo pergi.
Beri makan kepala suku. Xiao Bao, aku menerimanya. Saya memberinya kartu nama saya. Bocah. Gadis kecil itu menyelamatkan Xiao Bao. Kirimkan saja dengan kartu nama Anda. Tidak lebih. Aku akan marah padamu. Tunggu saja aku di Tongcheng. Aku akan segera mengalahkanmu. Kartu nama saya. Tidak lebih baik dari hal-hal vulgar itu. Ranking-ranking. Hadiah terima kasih tetap harus diberikan. Kereta berangkat pada sore hari. Kenapa aku tidak jalan-jalan saja? Hei. Orang ini. Licik. Licik. Saya akan menindaklanjuti dan melihatnya. Dari mana datangnya tikus itu? Persetan denganmu. Lihatlah betapa liciknya dia. Anda mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Saya ingin menghancurkan rencana dan perhitungannya. Untuk membalas dendam karena menabrakku. Itu menyakitkan saya sampai mati. Apa-apaan ini? Apa yang harus dilihat? Belum pernah melihat tikus. Semua manusia adalah orang jahat. Pantatku. Aku akan mencuri seluruh rumahnya. Tikus bisa bicara sekarang. Tapi orang yang lewat lainnya. Tapi tidak ada yang berbeda sama sekali. Hanya aku yang bisa mendengarnya. Mungkinkah ini benar? Apa yang disebut oleh Raja Pavilion sebagai psikis? Anda akan mencuri rumah orang itu. Ambilkan aku satu. Ah, manusia, kamu bisa mendengarku. Tikus ini memiliki radius 10 mil. Satu-satunya makhluk spiritual yang menjadi roh. Anda dapat mendengar tikus ini berbicara. Itu berkatmu. Apakah Anda ingin tikus ini membawa Anda mencuri rumah? Apakah ada manfaatnya? Aku akan membantumu membalas dendam. Bagaimana kalau menendang pantatnya? Kesepakatan. Pergi. Ada begitu banyak emas di rumahnya. Tikus ini sudah lama ingin mencurinya. Emas. Itu saja. Saya baru saja menggali lubang ini. Ayo masuk. Saya. Apakah ada banyak orang di dalam? Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Itu mudah. Itu yang tidak banyak bicara. Memang tidak banyak. Kerajaan tikusku. Ada ribuan orang. Berapa banyak orang di sana? Teman kecil ini. Apa yang ingin kamu lakukan jika Shansai bertanya? Saya. Saya mencari dia. Dia mendorongku ke bawah. Bahkan jangan meminta maaf. Minta maaf pada kawan kecil. Bos. Apa yang kamu takutkan dari perbuatannya? Membunuh. Kamu. Biarkan kamu berjalan tanpa mata. Biarkan kamu mendorongku. Beraninya kamu berbicara dengan liar? Aku akan mengusirmu. Aku bertanya tentang sarang gangster itu. Lihatlah orang-orang ini. Penuh dengan niat membunuh. Sepertinya bukan orang baik. Orang-orang juga menendang. Balas dendam terbalaskan. Selamat tinggal. Kejar aku. Gali halaman ini. Jalannya ada di luar. Di seberang jalan adalah Biro Keamanan Umum. Saya akan mendapatkan buah yang bagus dari mereka nanti. Mengapa saya menerobos lagi? Sebuah sarang telah tiba. Mereka semua tampak seperti pasukan biasa. Bersikaplah tangguh terhadap mereka sekarang. Bukan pilihan yang baik. Menyelinap pergi. Pria tampan yang kuat. Tinggi dan tampan. Bahkan melalui pakaian. Lihat perut six-pack itu. Benar-benar menakjubkan. Mengiler. Karena pria tampan itu ingin melawanku. Lalu aku akan memuaskannya. Masih lawan yang bagus. Dia harus berbalik ke sini. Mengejar. Meskipun kamu tampan. Tapi saudari, aku ingin lari demi hidupku sekarang. Selamat tinggal. Komandan Batalion. Ini. Orang-orang ini. Bukankah itu orang yang kita kejar? Ambil tindakan. Berdiri dan jongkok. Jangan membawa apapun bersamamu. Ambillah lagi jika Anda punya kesempatan. Tunggu sampai Lau Er dan yang lainnya menangkapnya. Ayo pergi. Hidung orang-orang di tim. Lebih pintar dari seekor anjing. Bawa kami menjauh dari Anshi. Mengejar ke Tongcheng. Sungguh sial. Mengapa saudara kedua belum kembali? Keluar dan tangkap pencuri kecil. Begitu lama. Akankah sesuatu terjadi? Berhenti berkemas dan segera pergi. Kakak laki-laki, kemana kamu pergi? Saya kembali lagi. Persetan denganku. Siapa kamu? Rencanaku. Semuanya dirusak oleh gadis kecil berkulit hitam ini. Siapa yang harus direkomendasikan oleh anak ketiga? Dorong bibi ini. Sekarang lebih baik. Seluruh pasukan dimusnahkan. Saya. Penerus sosialis.
Saya berada di luar angkasa. Banyak obat diberikan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Dan racun menawan. Itu memudahkan saya untuk merampok rumah saya. Bekas luka ini, itu ada dalam misi kami. Orang yang paling penting. Ya. Komandan Batalion, telegram dan surat ada di sana. Ada sesuatu yang hilang. Mungkin beberapa barang antik hilang. Selamat tinggal. Intuisi memberitahuku, singkirkan barang-barang itu. Itu dia. Halo kawan. Ada apa? Saya mencari Lu Tingyuan. Saya tunangannya. Datanglah padanya untuk menikah. Komandan Camp Lu sedang menjalankan misi, bukan di tentara. Jika Anda tidak sedang terburu-buru, Anda bisa pergi ke asrama militer untuk menginap dulu. Tunggu sampai Komandan Camp Lu kembali. Aku akan memberitahunya segera. Tidak apa-apa. Nama keluarga saya adalah Shen. Panggil saja aku Kamrat Shen. Kenapa itu kamu? Halo kakak ipar. Bukankah ini lusa kemarin? Ditakuti olehku. Wanita yang lari dari kereta di tengah jalan? Xiao Wang. Teman ini adalah... Oh. Ini tunangan Komandan Lu. Datang menemui Komandan Camp Lu. Saya hendak mendaftarkannya. Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu? Han Mingzu menyukai Lu Tingyuan dan Komandan Batalion Lu. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Ya. Di tentara. Siapapun yang memiliki kesan baik terhadap Komandan Camp Lu, semuanya tertarik pada Han Mingzu. Datanglah ke rumah Anda, hina dan ancam. Siapa yang membiarkan dia memilikinya? Di mana ayah saya yang seorang panglima militer? Namun, tunangan Komandan Camp Lu. Mengapa kamu terlihat sangat kecil? Kehidupan pedesaan, kondisi yang pahit. Tidak cukup untuk makan adalah norma. Terlihat kurus dan kecil. Dia pasti sangat menderita. Saudara Tingyuan, bagaimana mungkin ada tunangan dari pedesaan? Saya mengerti. Apakah kamu seorang mata-mata? Tujuan, hanya untuk bergabung dengan tentara, mendatangkan malapetaka. Menyenangkan sekali melampiaskan amarahmu pada pantatmu. Aku harus melihatmu jika kamu benar-benar kentul. Anda adalah pasukan, ceroboh seperti penampilanmu. Mata-mata bisa menyelinap masuk dengan mudah. Kamu jalang. Apakah kamu berani memarahiku? Itu kamu yang aku tegur. Saya tunangan Lu Tingyuan. Siapa kamu? Apa hubungannya denganmu jika aku datang kepadanya? Anda melompat-lompat seperti monyet. Mencari omelan. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganku? Saya adalah sasarannya. Saya tahu Anda berani mengatakannya. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu. Yo. Kamu bilang kamu adalah rekannya. Apakah ada bukti? Jika apa yang kamu katakan itu benar. Itu tunangan Lu Ting dari kota Yuanjing. Memaksa suatu objek. Timlah tuan tanah dan kekayaan lama di masyarakat lama. 3 istri dan 4 selir. Namun jika itu tidak benar, maka Anda adalah seorang hooligan, merusak reputasi tunanganku. Ayah saya adalah seorang komandan militer. Bos di tentara. Jika kamu tidak keluar, aku akan membiarkan ayahku membunuhmu. Apa? Ayahmu adalah bos tentara. Kamu ingin ayahmu membunuhku? Kamu. Lupakan saja. Hitung, lupakan saja. Ayahmu adalah seorang komandan militer. Kamu luar biasa. Menindas orang lain. Seperti tuan tanah di masyarakat lama. Apa bedanya mengeksploitasi petani? Kamu punya kekuatan. Saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda. Kamu sangat memaksaku. Bukankah kamu hanya ingin aku mati? Oke. Saya akan melakukannya di depan semua orang hari ini. Bersaksi dengan darah. Aku beritahu kamu. Saya akan menggunakan hidup saya hari ini bagi Anda para otoriter. Memulai perlawanan. Suatu hari, orang akan benar-benar melakukannya. Menjadi master. Ah. Cepat, cepat, cepat. Hentikan dia. Membawa semua personel terkait. Bawa semuanya ke kantorku. Kamrat. Karena kamu adalah tunangan Tingyuan, maka kita adalah sebuah keluarga. Putriku. Biarkan aku dimanjakan. Berbicara tanpa petunjuk. Tapi apa? Dia tidak punya niat buruk. Tunggu sampai kamu menikah dengan Tingyuan. Dia masih harus memanggilmu kakak ipar. Saudara ipar perempuan. Ibu Komandan Lu. Kamrat Sanlan. Setelah perceraian, menikah dengan Komandan Han. Secara logika. Komandan Lu. Dia adalah saudara tiri dari Kamrat Han Mingzu. Han Zhenguo berkata Han Mingzu tidak punya niat buruk. Saya tidak percaya sama sekali. Saat ini Han Mingzu. Anda berpikir dalam pikiran Anda bagaimana cara membunuh saya. Laporan. Suara ini. Ini hanyalah Injil kontrol suara. Saya mendengar sensasi kesemutan di telinga saya. Anehnya enak didengar. Tingyuan.
Masuk. Lu Tingyuan. Saya ingin melihat seperti apa rupa pria itu. Jadikan Han Mingzu gila seperti orang gila. Itu dia. Pria tampan yang familiar. Terlihat seperti ini. Tidak heran Han Mingzu menjadi gila. Komisaris politik, Anda mencari saya, teman kecil ini. Katanya dia tunanganmu. Datanglah ke tentara untuk menemukan Anda. Periode. Bersama keluarga Panglima Militer Kamrat Han Mingzu. Terjadi sedikit tidak menyenangkan. Saya ingin. Masalah ini. Ini masalah keluarga antara kamu dan komandan. Ini masalah besar. Ini akan berdampak buruk bagi wilayah militer kita. Komisaris politik, Komandan Han dan saya, tidak ada yang namanya keluarga. Di mana urusan keluarga? Sejak lakuan Kamrat Han Mingzu. Untuk semangat tunanganku. Menyebabkan pukulan serius. Anda harus membayar harganya. Ini. Tingyuan. Pada prinsipnya. Kamu harus memanggilku ayah tiri. Hal-hal tentang keluarga kita sendiri, tutup pintunya dan selesaikan sendiri. Aku akan memberimu pelajaran, gadis kecil, kamu juga. Hibur pasangan Anda. Anak ini. Seperti yang dikatakan istri saya. Tolak kerabat Anda. Saudara Tingyuan. Ibu menyuruhmu menikah denganku. Buang saja wanita jalang itu. Baik atau tidak? Nasib. Aku baru saja menggoda seseorang kemarin. Saya datang ke base camp mereka hari ini. Menjauhlah dariku. Tingyuan. Ibumu akan kembali sore hari. Ajak pasanganmu malam ini. Ayo pulang dan makan. Laporkan kepada komandan. Tidak pergi. Ini. Apakah Anda ingat apa yang terjadi kemarin? Apakah Anda percaya jika saya mengatakan itu kecelakaan? Percayalah. Kenapa kamu tidak percaya? Kami menyentuh sarang Scar. Coba tebak. Perhiasan emas dan perak di dalamnya. Semua kaligrafi dan lukisan antik hilang. Siapa bekas luka? Di mana sarangnya? Jika ada yang hilang, siapa yang mengambilnya? Tidak tahu. Tidak tahu atau mengakuinya. Saya tidak bersalah. Aku hanya lewat. Mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak membawa orang ke halaman. Tugasnya tidak selesai begitu cepat. Kami juga melewati bekas luka. Mendapat informasi baru. Memberikan kontribusi besar. Hanya tidak tahu. Yang lain bertanya. Katakan juga saya tidak tahu. Apakah kamu mengerti? Ya. Tidak terlalu bodoh. Saya akan melaporkan misinya. Kamu istirahat dulu. Aku akan mengantarmu ke kota nanti. Membeli kebutuhan sehari-hari. Ya. Untungnya, saya tidak ngiler seperti bidadari. Pria ini. Sangat mengagumkan. Temperamen yang keren. Faktanya, dia hanyalah seekor rubah penipu. Pria kasar yang kubayangkan sebagai seorang prajurit. Sangat berbeda. Saya tidak tahu tentang pertunangannya. Ibu tirimu membuatmu bertunangan. Aku bahkan tidak memberitahumu. Ibu tiri Lu Tingyuan mengirimkan hadiah pertunangan kepada keluarga Shen. Saya juga tidak menyebutkan bertemu dengan orang yang terlibat. Biarkan saja gadis dari keluarga Shen pergi ke tentara untuk menikah sendirian. Dan Shen Mengwan berjanji lalu menyesal. Tidak sabar untuk mendaftar untuk pergi ke pedesaan. Segala sesuatu tentang pertunangan ini aneh. Selain itu, tidak ada satupun pihak yang mengetahui hal tersebut. Saya khawatir masalah ini akan menjadi kotor. Jika dia memberitahuku, bukankah rencananya akan sia-sia? Selama saya tidak menikah selama sehari, dia tidak akan menyerah. Beri aku ide untuk mencari pasangan. Tanpamu, akan ada yang lain. Sangat menjengkelkan. Nampaknya hubungan antara ibu tiri dan anak tirinya tidak begitu harmonis. Bagaimana denganmu? Bagaimana situasimu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Bukan aku yang bertunangan denganmu. Itu saudara perempuanku. Tapi dia tidak ingin menikah denganmu. Jadi saya mendaftar untuk pergi ke pedesaan. Tapi orang tua saya yang menyedihkan tidak sanggup melepaskannya. Kesempatan untuk menikah dengan keluarga Anda. Ini tidak. Mereka memaksa saya datang sebagai pengganti pernikahan. Jika Anda tidak mau, mereka mungkin tidak bisa memaksa Anda. Tinggallah di keluarga Shen. Ini tidak seperti menjadi sapi atau kuda. Saya hanya khawatir suatu hari nanti saya akan dijual. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk pergi. Aku sudah memikirkan semuanya. Jika kamu baik, bukannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda tidak menyukainya, akan lebih nyaman jika hidup sendiri. Hanya saja seseorang itu sedikit kesepian. Anda membutuhkan seorang pria untuk diajak bermain. Sangat indah. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku tidak setuju? Mengapa kamu menjadi pria dewasa, menggiling dan berkicau? Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan bisa hidup. Semua manusia di dunia sudah mati. Bukankah bumi masih berputar? Emosinya sangat panas. Tapi jika kita berdua tidak bisa hadir, Chen Jialu masih akan dibatasi oleh keluarganya. Di sana di Beijing, kamu juga tidak akan mudah menyerah. Itu membuatku jijik. Itu akan lebih baik. Keduanya melakukan yang pertama. Dia juga harus puas denganku. Mata kecil dari waktu ke waktu. Lihat saja wajahku.
Jadi apa pendapatmu tentang aku? Dapat memuaskan. Apakah itu standar Anda? Lumayan, hanya pas-pasan. Sosok luar biasa, ketampanan, dan karir. Siapa yang dapat menemukan kesalahan? Apalagi yang harus saya tolak? Cepat tarik dia kembali ke sarangnya. Itu benar. Kalau begitu mari kita menikah. Oke. Ayo. Sangat pedas, sangat pedas. Air, air, air. Ayo. Makanan di sini seperti ini. Biasakan saja. Tertawa saja. Lagi pula aku tidak peduli. Laki-laki semuanya sama. Dangkal. Tidak. Jadi menurutmu aku terlihat baik? Dia akan terlihat lebih baik jika dia menjadi lebih gemuk. Perhatikan baik-baik. Kamu akan menemukan Chen Jialu memiliki fitur wajah yang sangat indah, kecil dan kompak. Jika ada lebih banyak daging di wajah, akan terlihat lebih baik. Lalu saya ingin makan lebih banyak. Jagalah tubuh Anda dengan baik. Saya tidak terlalu peduli dengan penampilan atau semacamnya. Jadi bagaimana jika saya tidak terlihat baik? Masih mengalahkan selusin orang kuat dengan satu pukulan. Aku akan segera pergi. Hubungi kantor pos. Kirim surat. Dari. Ya. Pergilah sendiri. Saya masih harus pergi ke department store. Ingin membeli sesuatu? Melayani rakyat. Kamerat, jam tangan apa yang perlu saya lihat? Kebetulan Biro Keamanan Umum Tongcheng. Saya dihadiahi tiket menonton. Membeli satu memudahkan mengetahui waktu. Bagaimana dengan kedua model ini? Mereka adalah merek Shanghai dan merek burung camar. Bagaimana dengan yang ini? Merupakan jam tangan merek Meihua yang didatangkan dari luar negeri. Harga jualnya 200. Di sini, juga di toko kami. Yang terakhir, hilang saat terjual habis. Sangat tampan. Kepraktisan juga bagus. Jam tangan ini. Saya menginginkannya. Tidakkah kamu mendengar? Aku bilang aku ingin jam tangan ini. Hei, gadis kecil berkulit hitam. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan pasanganku? Cepat letakkan. Anda tidak mampu membelinya. Kalau mau beli, beli saja. Pergi tanpa membeli. Lewat sini. Bagaimana dengan saya? Memberimu $10. Berikan aku jam tanganmu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Anda tidak bisa hidup dengan uang. 20. Ya. Oke. Memberimu 20. Sangat tidak tahu malu. Kambing hitam semacam ini merupakan komoditas langka. Mengapa repot-repot berdebat dengan orang bodoh? Sangat tampan. Ini akan membebani Anda gaji beberapa bulan. Jam tangan ini. Kamu yang paling cantik saat memakainya. Selama kamu bahagia. Jangan bilang itu akan membuatku kehilangan gaji beberapa bulan, sekalipun itu mengorbankan nyawaku. Anda adalah seorang komandan kompi. Gaji saya tidak sebesar uang saku saya. Ini sangat sulit bagimu. Apakah kamu pasanganku? Inilah yang harus saya lakukan. Bertahan. Saya bertahan. Pikirkan tentang ayahnya yang merupakan direktur departemen organisasi. Pikirkan tentang kakaknya di unit rahasia. Saya ingin melihat jam tangan itu. Aku benar-benar minta maaf, kawan. Di mana jam tangan ini? Terlalu mahal. Kita. Kontak tidak diperbolehkan. Apakah ini Rolex yang diimpor? Berapa biayanya? Di generasi selanjutnya, jam tangan bernilai jutaan mudah didapat. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa dijual sekarang. 1.506. Beli dengan tiket. Sangat mahal. Layak. Gaji pekerja biasa adalah 3-4 tahun. Meja toko persahabatan. Tentu saja itu mahal. Jam tangan ini adalah satu-satunya di Jiangcheng. Jam tangan Plum Blossom tadi. Meskipun itu juga merupakan bagian terakhir, tapi adil. Department store mereka tidak memilikinya. Department store lain punya. Ayah saya tidak pernah memakai jam tangan semahal itu. Gadis kecil berkulit hitam. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini? Anda tidak mampu membelinya. Berhentilah merasa malu. Saya menginginkannya. Bungkus itu. Apa? Aku bilang aku membelinya. Faktur. Masih itu. Oke. Sebuah UDI. Setiap orang mampu membeli Rolex. Saya juga tidak bisa menyerah pada orang lain. Saya akan menulis surat kepada saudara laki-laki saya ketika saya kembali. Biarkan dia menemukan cara untuk membelikannya untukku juga. Anda hanya bercanda.
Jika kamu melakukannya lagi, aku akan mematahkan kakimu. Aku perlu membelikan beberapa pakaian untuknya. Tidak ada waktu untuk mengganggunya. Kenapa kamu di sini? Keluarga Anda memiliki department store. Kamu bisa datang tapi aku tidak bisa. Ah, Lu Tingyuan, kemarilah dan bantu saya melihat yang ini. Saudara, kenapa kamu di sini? Bisakah kamu datang? Saya tidak bisa datang. Wanita itu dan kakakku adalah orang yang sama. Itu semua menjengkelkan. Tapi sekarang saya belum punya nyali untuk menantang Lu Tingyuan. Bagaimanapun, saya masih menjadi komandan kompi di bawahnya. Tidak ditransfer selama sehari. Anda harus dikelola olehnya selama 1 hari. Orang bodoh itu adalah saudaramu. Namanya Han Ziwen. Itu ibuku dan Komandan Han. Anak laki-laki dari pernikahan kembali. Sekarang dia menjabat sebagai komandan kompi di bawah saya. Ini juga tidak mudah bagi ayah tirimu. Seorang anak perempuan dibesarkan secara tidak jujur. Putra bungsu. Dia juga tidak kompeten dan marah. Putra komandan militer yang bermartabat. Saya meniru jilatan anjing. Komandan Han memiliki 4 orang anak. Dialah yang paling dicintai. Ketika orang tua memulai keluarga baru. Usianya baru 1 tahun lebih. Ayahku tidak peduli tentang apapun. Ibu tiri mempunyai mulut Buddha dan hati ular. Hati ibuku sedikit melengking. Ayah tiri tidak memiliki posisi. Hei, orang kecil yang menyedihkan. Tuhan akan membantu Anda. Aku harus menggilingmu terlebih dahulu. Kamu lihat, dari situasi putus asa itu, orang yang keluar. Bakat tidak terkalahkan. Lihatlah saudaramu yang biasa-biasa saja itu. Lihat dirimu sendiri. Apakah Anda merasa suasana hati Anda lebih baik? Anda benar. Saya harus berterima kasih kepada mereka. Itu tidak perlu. Haruskah aku membencinya atau tidak? Sekarang kebanyakan orang. Mereka semua memperhatikan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya tidak percaya ini. Tujuan saya adalah, siapa yang membuatku tidak bahagia? Aku akan mengalahkan siapapun. Dia bukan pria yang bodoh dan berbakti. Kalau tidak, aku akan lari seperti orang gila. Katakan saja dengan santai. Anda benar-benar menganggapnya serius. Namun, pemikiran Anda cukup maju. Ibumu dan aku akan bertemu satu sama lain saat kita melihat ke bawah. Bagaimana jika aku bertengkar dengan ibumu? Siapa yang kamu bantu? Kamu adalah istriku. Maka aku pasti akan menoleh padamu. Saya sudah menjadi tentara di sini selama 8 tahun. Dia baru saja memanggilku untuk pergi. Keluarga Han sudah makan 3 kali. Ataukah diminta oleh Komandan Han? Dia tidak bisa mengabaikannya. Jika aku benar-benar mendatanginya. Akulah yang sakit jiwa. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu selalu diambil di luar konteks. Ayo pergi. Pergi dan dapatkan sertifikatnya. Sangat menyenangkan. Jelas beberapa hari yang lalu, saya masih membunuh zombie di kiamat. Berkedip. Berkedip itu sudah terjadi seumur hidup. Jauh sekali. Dia punya rahasia. Selamat untuk Anda berdua. Ini adalah tiket kain setinggi 2 kaki dan setengah kaki tiket permen. Singkirkan itu. Bersukacita bersama. Mulut manis gay. Terima kasih. Saya tidak menyangka bahwa saya harus membayar kembali tagihan tersebut ketika saya menikah. Saya harus tinggal di Binceng selama beberapa tahun ke depan. Anda harus membereskan semuanya. Ruang tersebut sebenarnya digunakan oleh keluarga Shen, namun sangat sial. Ketika saya punya waktu luang, saya pergi ke pasar gelap. Saya ingin menghemat lebih banyak uang. Setelah dibuka, pergi ke Beijing dan Shanghai untuk membeli rumah. Saya akan menjadi pengurus rumah tangga mulai sekarang. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti istri desa kecilku. Bicaralah pada diri sendiri tanpa mengatakan apapun. Saya juga kadang kejang-kejang dan tertawa tanpa suara. Berbicara dengannya, ekspresi di wajah dapat beralih di antara beberapa jenis dalam hitungan detik. Sangat meriah. Banyak hal. Tidak bisa mengangkatnya lagi. Ayo kita masukkan ke dalam mobil. Ayo pergi. Bagus. Tidak buruk, tidak buruk. Saya paling suka pria yang penurut. Simpan buku tabungan untuk Anda. Pastikan tidak ada pendapatan ilegal di sini. Ini lebih dari 30.000. Meskipun tunjangan Lu Tingyuan tinggi. Bukannya aku menabung begitu banyak, kan? Tanyakan tentang pendapatan ilegal. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu, kan? Ada lebih dari 20.000. Kakek saya memberikannya kepada saya. Oh, itu. Uang ini tidak akan bergerak untuk saat ini. Tidak perlu. Habiskan saja. Orang tua itu kaya. Kami berpikir lebih banyak, bahkan diberikan begitu saja oleh orang lain. Kirimi saya 20.000 yuan. Biarkan saya tidak memperjuangkan harta keluarga di masa depan. Dengarkan makna di balik kata-katanya. Ada cerita tersembunyi lainnya di sini. Salah satunya adalah keluarga Lu dan yang lainnya adalah keluarga Han. Sepertinya melonnya banyak sekali. Lalu aku menghabiskan semuanya. Apakah kamu akan marah? Habiskan apapun yang Anda inginkan. Saya masih harus mengucapkan terima kasih setelah menghabiskan semua uang. Kamu. Apa yang kamu lihat? Tidakkah kamu melihat?
Pahamu bersinar keemasan. Peluk paha emasnya. Ah, Tuhan memberkati saya. Banyak orang. Sungguh dampak yang buruk. Lepaskan. Suaranya juga bagus. Akhirnya sadar, apa yang dikatakan generasi selanjutnya. Rasanya telingaku hamil. Seperti apa rasanya? Ayo pergi. Akan mengajakmu makan siang, ya. Itu. Malam ini. Haruskah kita melepaskan tembakan sendiri? Anda juga bisa makan di kafetaria. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa dengannya. Itu sudah diselesaikan. Aku sangat buruk dalam memasak. Tidak masalah. Saya pandai memasak. Saya akan melakukannya nanti. Apakah Anda memiliki kesadaran ideologi seperti itu? Aku akan memberimu beberapa. Suka. Itu disetujui. Makanan keluarga kami mulai sekarang. Itu semua tanggung jawabmu. Saya dapat membantu Anda memulai. Tampaknya ada keterampilan seperti itu. Masih sangat bagus. Setidaknya aku bisa memasak untuknya. Kalau tidak, mereka berdua akan benar-benar makan di kantin. Bukan 2 hari. Chen Jialu harus pergi ke pasar untuk membuka kompor kecil. Ayo pergi. Kita menikah. Apakah Anda ingin mentraktir teman Anda makan malam? Oke, Anda istirahat besok. Saya akan memberitahu mereka untuk datang lusa. Anda bisa pergi ke kota besok tepat pada waktunya. Membeli lebih banyak daging dapat digunakan untuk menjamu tamu. Kamu tidak perlu ikut denganku besok. Kembalilah setelah belajar kungfu. Kamu istirahat dulu. Saya akan merebus air. Silakan. Di mana orang-orangnya? Benar atau salah? Ini terlalu lucu. Lebih dari itu, ada juga versi yang lebih berlebihan. Sungguh. Katakan dengan cepat. Senang mendengarkan detailnya. Melihat tawa yang berlebihan. Jingran sangat lega. Pantas saja kata rekan-rekannya. Menjadi sebuah keluarga. Apakah stabilitas nyata? Kalian terus berbicara. Jialu tidak tega pulang. Tidakkah kamu melihat Komandan Kemplu ada di sini? Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Kembalilah besok. Pasangan yang baru menikah ini, itu hanya berbeda. Saya tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Lu Ying sangat panjang. Jialu, kamu diberkati. Jialu, cepat kembali. Saya khawatir Komandan Kemplu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalian juga harus segera kembali. Tunggu sebentar, pria di rumah. Saatnya untuk terburu-buru. Dia bahkan mengolok-olok kami. Jangan lari, berjalan perlahan. Akan buruk jika kamu terjatuh. Jangan khawatir. Saya cukup pandai dalam hal itu. Tidak akan jatuh. Aku tahu kamu hebat. Oke. Apa yang ingin kamu makan? Makan daging. Lalu makan daging. Ayo pergi. Bagasi Shen Jialu. Semua pindah ke ruangan besar. Tempat tidurnya juga sudah dirapikan. Jelas sekali dia berencana untuk tinggal di ruangan besar. Keduanya menerima sertifikatnya. Sudah hubungan suami istri. Namun perkembangannya tidak begitu cepat. Apa yang kamu lakukan di ruang tamu sambil memegang selimut? Sangat seksi. Sayang sekali, hanya bisa ditonton tapi tidak bisa dimakan. Tubuh ini belum memasuki masanya. Oke, pergi dan istirahat sekarang. Silakan. Gugup. Aduh, kenapa aku gugup? Saya tidak gugup sama sekali. Bagaimana kalau tidur bersama? Saya sah. Tidak bisa tidur. Dingin. Rasa dingin di tubuh ini terlalu serius. Akhir-akhir ini aku selalu terbangun karena kedinginan di malam hari. Tanganmu dingin sekali. Tidurlah. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik besok. Malnutrisi parah. Gonghan. Energi yang tidak mencukupi. Anemia defisiensi besi. Jadi apa yang biasanya perlu Anda lakukan? Obat apa yang harus diminum? Selain minum obat. Makan 3 kali sehari tepat waktu. Makan tepat waktu. Makan 3 kali sehari tepat waktu. Daging, telur, dan susu sangat diperlukan. Tunggu aku. Anda pergi ke pasar gelap. Saya juga menukar beberapa tiket susu bubuk. Tunggu kesempatannya.
Saya di sini untuk menjelajahi pasar gelap ini juga. Ada hal lain yang terjadi dengan tentara. Aku akan sibuk dulu. Selamat beristirahat di rumah. Sejak menyeberang, saya belum memasuki ruang untuk melihatnya. Ini adalah hal yang baik untuk mengkondisikan tubuh. Daripada obat-obatan di era ini, lebih dari 100 kali lebih kuat. Kamu kembali. Aku akan melakukannya. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Hari ini dari kebun sayur Bibi Lee. Paprika yang baru dipetik. Makan saja malam ini. Daging babi goreng dengan cabai. Oke. Tanganmu besar sekali. Punyaku sangat kecil. Mari kita bandingkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Setelah Anda mendapatkan sertifikat, Anda akan menjadi laki-laki saya. Kakak, kamu bisa tidur sesukamu. Ayo cepat. Selimut hangat. Hari ini. Ini hari paling membahagiakanku. Saya punya keluarga juga. Bukan keluarga Lu. Bukan keluarga Han. Ini rumah kecilku sendiri. Sayang sekali. Ibu tidak mencintaiku, ayah tidak mencintaiku. Yakinlah, kamu adalah orangku. Saudari, aku akan melindungimu mulai sekarang. Bahagia setiap hari. Bukan saudara perempuan, itu istriku. Benar. Besok, saya akan membawa bawahan saya untuk menemui Anda. Oke. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak masuk dan melakukan beberapa pekerjaan? Halo kakak ipar. Hei, komandan batalion. Kakak ipar, bukan? Orang yang menggodamu terakhir kali di Tongcheng. Suatu kebetulan. Jangan membicarakannya di mana-mana. Jika tidak, jagalah kulit Anda tetap kencang. Komandan batalion. Kakak ipar berjuang keras. Apakah Anda tidak punya suara di rumah? Apakah mereka bertiga melihatku? Oh, saat itu saya menjalankan misi di Beijing. Aku kebetulan bertemu denganmu. Saya tidak memanggil mereka Ren pada hari pemberian hadiah. Takut mereka akan mengungkapkan rahasia mereka saat itu juga. Yang paling putih disebut Xiao Ziheng. Kakek adalah pemimpin lama Han. Nama saudara laki-lakinya adalah Zhao Zisiu. Dia orang yang kuat. Yang tertinggi bernama Liu Ziwan. Yang lainnya bernama Chen Shoui. Mereka bertiga sepertinya punya nafsu makan yang besar. Perlu mengukus lebih banyak nasi. Bawalah barang-barang dari keluarga Shen. Diproses. Di luar angkasa, terlihat menjijikan. Sayang sekali saya lupa memegang Shen Mengwan saat itu. Jam tangan yang saya pakai baik-baik saja. Kesalahan besar. Berbicara tentang Shen Mengwan, saya cukup penasaran. Kemana dia pergi ke pedesaan? Yang lain pergi ke pedesaan untuk bersembunyi. Gunakan segala cara yang mungkin. Dia baik-baik saja. Seolah-olah ada harta karun di pedesaan. Tidak perlu bekerja. Tidak ada yang menikah juga. Baba pergi ke sana. Lokasi tes. Pergi-pergi. Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Apa maksudmu? Apakah ada tempat yang tidak bisa dikunjungi orang? Hei. Departemen Keamanan Pabrik Tekstil sedang merekrut orang. Saya hanya mencari cara untuk menghasilkan uang. Ini saat yang tepat untuk mengejar ketinggalan, bukan? Tapi kali ini wawancara. Setengah jam kemudian. Pengumuman direncanakan 3 hari lalu. Diposting hanya setengah jam sebelum wawancara. Hal ini karena takut diketahui oleh orang lain. Apakah pabrik tekstil membuka lowongan kerja? Atasan memutuskan untuk merekrut 2 penjaga keamanan lagi. Saya memiliki seorang adik laki-laki, hanya tidak mendapatkan pekerjaan. Jangan biarkan air yang melimpah mengalir ke ladang orang luar. Apa hubungannya rekrutmen dengan Anda?
Lemah seperti ayam. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Hanya kamu yang ingin memukulku. Coba wawancara nanti. Kepala seksi. Lesbian ini. Melihat pengumuman pekerjaan. Datang ke sini khusus untuk wawancara. Baru-baru ini di pabrik, selalu kehilangan sesuatu tanpa alasan. Bagian keamanan 24 jam sehari, patroli tanpa henti. Tidak menemukan tanda sama sekali. Apalagi menangkap orang. Sepertinya saya perlu merekrut beberapa orang baru. Departemen keamanan kami. Bertanggung jawab. Ini memainkan peran penting dalam melindungi properti nasional. Tidak ada yang nyata. Jelas tidak mungkin. Bagus, lulus. Otot-otot dada ini. Kamu juga lulus. Kawan kecil, Anda harus berpikir jernih untuk melakukan hal ini dalam bisnis kita. Apakah itu oke? Temukan saja seseorang untuk diajak bertarung, bukan hanya dia. Oke, ayo. Ayo serahkan seluruh tanahnya. Oh benar, bagaimana jika Anda tidak mengalahkannya? Bahkan jika Anda gagal dalam wawancara. Punggung berlian. Anda masih ingin memukul saya sampai mati. Sungguh pemikiran yang indah. Lesbian ini. Bunuh pria dewasa dengan mudah. Jatuh ke tanah. Tidak sederhana. Kepala seksi, apakah saya sudah lulus? Tidak buruk? Tidak buruk. Datanglah besok untuk orientasi. Apa yang salah? Menemukan pekerjaan baru. Ya. Penjaga keamanan belum ingin saya menemuinya. Pada akhirnya, saya masih memiliki mata yang tajam. Aku bahkan memukulinya. Sejauh yang saya tahu, pekerjaan Departemen Keamanan Pabrik, ini 2 shift. Tubuhmu. Bisakah kamu menanggungnya? Bisakah saya melamar hanya bekerja pada shift siang hari? Berbahagialah saja. Angstrom. Pergi ke pasar gelap. Tidak dapat dikatakan dari mana asalnya. Diambil dari luar angkasa. Baru-baru ini. Anginnya agak kencang saat pergi ke pasar gelap. Hati-hati. Lalu aku masih bersembunyi di pelukanmu. Pusat perhatian. Bagus. 2 hari di tempat kerja. Saya belum pernah mendengar apapun tentang pencurian lain di pabrik. Apakah pencuri itu mencuci tangannya di baskom emas? Siapa yang bertugas tadi malam? Semua orang membela saya. Jumlah yang hilang tadi malam. Lebih dari 2 kali lipat total gabungan sebelumnya. Direktur pabrik mengatakan ini. Jika tidak ada yang tertangkap dalam waktu seminggu. Itu dari kita. Setiap orang harus diberhentikan. Xiao Shen. Anda telah bekerja shift malam dengan saya 2 hari ini. Jika pencurinya bisa ditangkap, saya akan memberi Anda kenaikan gaji $5. Chen Jialu ini. Kungfu tidak sederhana. Pabrik memberi ultimatum. Aku hanya bisa menaruh harapanku padanya. Jika kita berhasil menangkap orang tersebut, tunjuk saja dia sebagai ketua kelompok. Oke. Saya baru bekerja selama 3 hari. Tidak ingin di PHK. Jongkok sepanjang malam. Tidak ada keuntungan. Ternyata itu ikan asin kering. Ternyata itu ikan asin kering. Rasanya sangat kuat. Halo. Kamu sedang hamil. Anda baru saja hamil. Anda sedang hamil 8 anak. Bagaimana kamu tahu aku melahirkan 8 anak laki-laki? Menjadi begitu dekat di depan umum. Berbahaya bagi moral masyarakat. Tidak teratur. Tangkap aku. Tinjau di depan umum. Pria di sebelahku. Masih ingin lebih dekat denganku. Sesuatu yang mencurigakan. Apa yang terjadi? Ini pria gay ini. Mempermainkan saya sebagai hooligan di depan umum. Saya ingin melaporkan dia. Kalian berdua memiliki hubungan dekat. Kita semua melihatnya. Tangkap aku. Itu menyakitkan saya sampai mati. Menekan saya. Pergi. Lesbian ini sangat berani. Sangat berani. Kamu sudah mati. Aku membiarkanmu berpura-pura. Bibiku mengatakan semuanya. Ini pria gay ini. Mempermainkan saya sebagai hooligan di depan umum. Kenapa kamu masih menyalahkanku? Anda ingin menyakiti kami, bukan? Masih menatap. Aku akan menggali matamu untukmu. Sangat keren. Akhirnya ada yang mengurus grup ini. Seekor anjing gila yang menggigit semua orang yang melihatnya. Jalan ini. Jangan marah, Bibi.
Aku tidak mengharapkan wanita jalan ini sangat kuat. Kali ini gagal lagi. Kali ini hanya ujian. Lain kali tidak akan semudah itu. Biarkan dia melarikan diri. Ayo pergi. Bersenandung. Saya, tutup mulut. Teman-teman yang terkasih. Sekarang, saya berencana untuk memasangnya. Tangkap dan laporkan. Teman-teman hadir. Bisakah Anda ikut dengan saya untuk menjadi saksi? Jika kita membiarkan ketidakpedulian antara benar dan salah seperti ini, ada anjing gila yang menggigit orang saat ditangkap. Kami, rakyat biasa, juga tidak bisa hidup damai. Ayo, saya bersedia pergi. Ayo pergi bersama. Bangun dan laporkan. Ayo. Direktur, ada banyak orang di luar. Untuk apa mereka di sini? Yang pertama adalah seorang lesbian muda. Rekan kami bertiga. Ia dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Apa? Bersenandung. Bawa aku untuk melihatnya. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Siapapun yang berani menyentuhku. Apakah Anda Direktur Yang? UPS. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Seseorang dengan kemampuan dan integritas politik seperti Anda. Sekilas, dia bukanlah karakter yang sederhana. Ketiga orang ini. UPS. Direktur Yang. Anda juga tidak mengenal mereka, bukan? Aku hanya akan mengatakannya. Di bawah kepemimpinan bijak Anda, Direktur Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar pesuruh yang memberi label sembarangan pada orang lain? Saya melihatnya. Itu hanya palsu. Menindas rakyat. Kamu kenal orang-orang di luar sana. Apa yang mereka katakan tentangmu? Katakanlah Anda melakukan korupsi besar-besaran, penyalahgunaan kekuasaan, mengganggu ketertiban sosial. Kentut. Aku pastinya tidak menganggapmu seperti itu. Tapi, ada terlalu banyak orang di luar melakukan hal buruk atas namamu. Ini tidak, saya melihat mereka bertiga. Saya akan segera mengambilkannya untuk Anda, Direktur Yang. Masa ini. Saya juga melihat seseorang berpura-pura. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, benar sekali. Itu saja. Ada apa denganmu? Oh, lihat itu. Saya hanya akan mengatakan Direktur Yang. Yingming Shenwu. Saya juga mengidentifikasi orang ini. Apakah tidak apa-apa? Di mana? Berapa banyak orang di sana? Menjebak kawan yang tidak bersalah. Penyalahgunaan kekuasaan, mengganggu ketertiban sosial. Mereka jelas-jelas adalah kaum reaksioner. Direktur Yang. Anda pasti akan memberi mereka pelajaran, bukan? Tentu saja. Jangan khawatir, kawan. Apakah semua orang mendengarnya? Nanti. Selama Anda menghadapi hal yang tidak masuk akal seperti ini, jangan perlakukan orang-orang barang palsu. Tidak diragukan lagi, itu pasti palsu. Selama kita masa bersatu. Serangga anjing yang sedang berlari ini. Hanya layak tinggal di selokan yang bau. Kita harus ingat. Rakyat adalah penguasa negara. Bersatu melawan. Katakan. Siapa yang mengajarimu? Dua wanita. Saya tidak tahu. Karakteristik tertentu. Cantik. Yang jelek. Saya pikir hanya ada pahlawan super Han Mingzu. Saya tidak menyangka ada satu orang lagi. Han Mingzu. Saya akan membantu Anda memberinya pelajaran. Orang seperti apa dia? Saya masih membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan. Tidak apa-apa jika aku mengenalnya dengan baik. Betapa mudahnya membersihkan Han Mingzu. Tapi aku penasaran. Dua wanita di belakangnya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Saya akan menelepon seseorang. Tunggu sebentar. Terlambat. Berlari dengan cepat. Oh, oke. Ruam yang aneh di malam hari. Saya selalu merasa ada sesuatu menatap kami. Jangan menakutiku. Bukankah ini rekan dari departemen?
Tidak heran saya kehilangan banyak hal. Tidak ada satupun sosok yang terlihat. Ternyata itu adalah bengkel dan departemen keamanan. Ada tahi lalat di setiap orang. Bergerak lebih cepat. Sebentar lagi, patroli akan datang. Cepat. Saya sudah di sini. Menurut pengakuan Satpam, dari bengkel produksi, mengungkap beberapa orang dalam yang bekerja sama di dalam dan di luar bagian statistik. Periksa dengan cermat. Ini data dari Departemen Statistika. Ada masalah besar. Bicaralah dengan sisi keuangan. Itu tidak cocok sama sekali. Sayangnya, interior pabrik tekstil benar-benar kering dan penuh lubang. Benar-benar? UPS. Keluarga wakil pemimpin lu telah kembali. Jika tidak, Anda adalah rumah keluarga kami yang paling beruntung. Coba lihat, sudah berapa lama kamu menikah? Tidak hanya memiliki pekerjaan yang layak. Bahkan wakil komandan lu dipromosikan. Kita bisa lebih banyak bergerak di masa depan. Kami juga diberkati oleh Anda. Wakil komandan lu baru berusia 25 tahun menjadi wakil pemimpin. Benar-benar muda dan menjanjikan. Pemberitahuan tentang promosi Lu Tingyuan telah diturunkan. Dia memberitahuku beberapa hari yang lalu. Kakak ipar, tolong berhenti menggodaku. Datang dan duduklah di rumah kami ketika Anda punya waktu. Oke. Permisi. Wakil pemimpin termuda di resimen. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Kesan saya adalah, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku, biarkan istriku makan dengan cepat. Oke. Aku akan menyajikan makanannya. Lalu aku akan menyajikan makanannya. Anda bilang Han Ziwen juga menyebutkannya? Pada levelnya. Ini terlalu lembab. Dalam daftar, tanda tangani dengan jelas. Nama kepala teater umum. Sesuatu untuk dilihat di depan mata sang pemimpin besar. Komandan Han tidak punya nyali untuk berbohong. Terakhir kali aku melihat ibumu, dengan seorang pria muda. Gui Chong Chong keluar dari kantor pos. Kamu sangat panik saat melihatku. Ibumu juga bukan orang yang sederhana. Identitas lelaki gay. Saya mungkin tahu. Prajurit. Tak heran jika postur berjalannya begitu familiar. Kenapa kamu mengatakan itu? Ibumu seharusnya bersama orang lain. Kesepakatan apa yang dibuat? Lalu ambil manfaatnya. Letakkan di kepala saudaramu. Yang palsu selalu palsu. Itu tidak mungkin benar. Aku khawatir ayah tirimu begitu. Yahwazi hendak tertawa terbahak-bahak. Nanti. Itu semua adalah dunia anak muda. Anak-anak ini. Yang satu lebih baik dari yang lain. Lauhan. Jangan cemas dan bahagia dulu. Saya punya satu hal. Selalu sulit dipahami. Bagaimana denganmu? Bantu saya dengan saran saya. Tolong jamin saya dulu. Jangan marah setelah menonton ini. Lauhan. Jangan marah. Tidak. Tidak ada orang yang begitu manja dengan anak-anak. Anda juga membaca materinya. Selama misi tahun lalu, Han Ziwen. Itu menghambat semua orang. Dia bahkan dorong Kapten Zhang ke depan untuk memblokir pisaunya. Kehidupan seorang pejuang yang baik. Hanya dalam kepanikannya. Hilang. Yang dilaporkan Han Ziwen ke polisi adalah Komandan Kompi Zhang berkelahi dengan gangster berdarah sampai mati. Sayangnya. Ya. Komandan Han. Berjalan-jalan. Apa? Komandan Han. Dan karena kejadian Han Mingzu. Apakah kamu marah padaku? Anda agak sadar diri. UPS. Masalah besar apa? Mari kita buka polanya. Saya mengajarinya bagaimana berperilaku. Anda saling memandang. Seorang kawan lama yang revolusioner seperti Anda. Membuang kepala dan darah di medan perang. Tanpa pamrih. Dinamakan oleh anak-anak. Mengerahkan hegemoni dengan memamerkan kekuatan dan kekuasaannya di luar negeri. Bukankah ini berarti menghina reputasi Anda? Tanpa pamrih.
Sayangnya, semakin saya hidup, semakin saya kembali. Tidak ada gadis kecil yang berpikiran terbuka. Sayangnya, dapatkan 5.000 yuan. Apa? 5.000 yuan. Itu rumah kami. Sebagian besar properti. UPS. Hentikan pendarahan dengan cepat. Antiinflamasi dan antibakteri. Ini. Lu Tingyuan dapat menggunakannya bahkan saat dia sedang menjalankan misi. Setiap obat memiliki namanya tertulis di atasnya. Ingatlah untuk menyimpannya. Aku pergi. Diperlukan waktu paling cepat 1 bulan untuk kembali. Mereka menginginkan kita berdua sebagai panglima misi ini. Akan memimpin pasukan ke provinsi tetangga. Berpartisipasi dalam latihan-latihan. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Sialan. Kapan anggota baru bergabung dengan tentara? Mereka semua dapat berpartisipasi dalam latihan. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Ayo pergi dulu. Lebih baik mencari roh pohon. Cari tahu di mana keluarga Song berada. Kenali diri Anda dan musuh. Hanya dengan begitu kita bisa menangani Han Ningzu dan Han Yujiao, Bibi dan keponakannya. Persis seperti Komandan Han. Persis seperti Han Ningzu, diukir dari cetakan. Han Shiji. Suatu kebetulan. Ayah. Aku bertanya pada adikku. Han Bingzu dan Yu Jiao untuk menangani A. Wang Hu dari keluarga Song, seorang wanita bernama Xin Jiao. Wanita itu merampok Lu Tingyuan. Memiliki dendam terhadap Mingzu. Haruskah kita mengambil tindakan? Bantu adikku membersihkannya. Lu Tingyuan. Anak ibu tirimu. Saya dengar dia dipromosikan menjadi wakil komandan. Dia masih muda dan menjanjikan. Cara anak itu jahat dan hatinya jahat. Saya mengetahui bahwa dia pergi misi baru-baru ini. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Tunggu dia kembali. Ingin berurusan dengan istrinya lagi? Tidak mudah. Pergilah menjalankan misi. Berapa lama lagi? Kemana harus pergi? Ayah mertua. Tampaknya memperhatikannya. Mengapa? Tahukah kamu sudah berapa lama dia keluar? Kita pandai mengambil tindakan, bukan? Saya tidak tahu apa misinya. Tapi saya bisa pergi dan menanyakannya. Kualitas benih Komandan Han tidak mungkin seburuk itu, bukan? Seorang Han Mingzu, Han Ziwen. Sekarang inilah Han Shiji yang lain. Dia tidak terlihat seperti orang pintar. Sialan. Misi pasukan. Apakah mungkin untuk bertanya dengan santai? Song Yuan terus membicarakan topik itu. Letakkan di tugas. Cari tahu tentang Lu Tingyuan, tempat dan waktu misi. Adalah orang biasa. Anda semua dapat mendengar ada sesuatu yang salah. Apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga ini? Sial, sial. Saya punya bayi. Tapi sarangku sangat kecil. Saya ingin pindah. Aku mengincar sebuah sarang. Bisakah Anda membantu saya mengosongkan isinya? Tepat di sebelah kananmu.
Sebenarnya ada nama yang tidak asing lagi. Direktur Yang. Saat ini ular tidak dapat diberi peringatan. Bukankah kamu bilang kamu akan membantuku? Menipu tikus ini. Pastinya lain kali. Hitung dengan cermat. Masih terlalu dini bagi Luting untuk kembali. Merindukan hal sebesar itu, pria tampan itu mempesona di depan mataku. Tidak bisa tidur dengan lenganku di malam hari. Aneh rasanya aku tidak terbiasa. UPS. Memikirkan tentang pria dan memikirkan tentang menstruasi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ini hanya membuktikan. Tubuhku telah kembali ke keadaan normal. Bagaimana kalau melaporkannya secara langsung? Di mana saya bisa melaporkannya? Salah satunya adalah Direktur Yang. Itu sutradara Song dari Biro Kereta Api. Tidak banyak pejabat yang lebih besar dari mereka. Siapa itu? Jongkok di sudut seseorang. Ternyata itu adalah seorang gadis kecil berkulit hitam. Lama tidak bertemu. Ada apa dengan bibimu? Xiao Gu. Anda harus benar-benar memperhatikan mata Anda. Teman kecilku adil dan bersih. Mengapa kamu memanggilku gadis kecil berkulit hitam? Angstrom, bagaimana kalian berdua bertemu? Beri saya perkenalan. Kisah tentang batu kecil kami yang diculik. Kamu juga tahu. Dialah yang menyelamatkannya. Yo. Saya tidak tahu kalau kawan muda ini memiliki kekuatan. Saya mengerti mengapa Anda terlihat begitu akrab. Apakah nama adikmu Sumei? Kamu tahu adikku? Tentu saja saya tahu. Mungkin kita akan tetap menjadi saudara di masa depan. Sumei adalah salah satunya. Seorang wanita muda yang sederhana dan memanjakan. Tidak bisa memainkannya sama sekali. Han Ziwen, yang akan menguasai keterampilan menjilati anjing. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, keluarga Su dan keluarga Han menikah. Hanya masalah waktu. Saya sangat menyesal. Awalnya kakek. Saya ingin datang dan berterima kasih secara langsung. Tapi Xiao Bao sedang sakit. Keduanya berada di kota Jing. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Biarkan aku mentraktirmu makan. Sesuatu telah terjadi. Kawan kecil, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Mari bantu Anda melakukannya. Anda takut tidak bisa melakukan ini. Ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Katakan padaku dan dengarkan, itu saja. Xiao Gu berasal dari keluarga Gu di Beijing. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Keluarga Beijing Gu. Tuan Gu adalah jenderal pendiri negara ini. Putra-putra berikut ini sekarang menduduki posisi tinggi. Setidaknya keluarga Lu ada di depan keluarga Gu, masih belum cukup. Apa yang akan Anda lupa lakukan jika saatnya tiba? Mata-mata. Penyelidik NSA. Apakah mereka semua makan makanan kering? Ini baru beberapa hari. Ada yang hilang lagi di bengkel. Limbah. Memberimu 3 hari. Tidak tertangkap. Keluar saja dari sini. Bukankah kunci gudang yang ditinggalkan baru saja diganti? Mengapa ada pencuri lain? Apa yang terjadi? Pencuri ini berfokus pada pencurian dari pabrik tekstil kami. Barang dari pabrik mesin jahit seberang. Bukankah itu lebih berharga? Kalian semua mendengarnya. 3 hari. Tidak ada yang ditangkap selama 3 hari. Semua orang bersiap untuk diberhentikan. Pemimpin tim. Saya punya satu di pabrik mesin jahit. Kerabat pekerja. Pabrik mereka juga dicuri. Kapan itu terjadi? Baru kemarin. Pabrik mesin jahit. Aku sedang memikirkan seseorang. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan ini. Sekarang saya punya banyak uang. Kirimkan sejumlah uang kepada putra Anda. Dia tinggal di sana sendirian.
Saya merasa sangat tidak nyaman dalam hal ini. Lalu kirim 20.000 yuan ke sana. Saya anak yang baik. 20.000, jika ini tidak serakah, saya makan. Tunggu sampai 2 hari ini selesai. Aku akan mencari seseorang untuk merawat gadis sialan itu. Saya akan membalas putri saya 2 kali lipat atas ketidakadilan yang dideritanya. Potong. Bunga daerah ini. Ini adalah harta karun pabrik mesin jahit. Sedikit lucu. Wanita muda. Tadi malam. Adakah yang mencuri sesuatu di pabrik? Ya, ada banyak orang. Apakah Anda dari pabrik? Ya. Ada yang iya dan ada yang tidak. Kenapa kalian berdua di sini? Anjing itu ditangkap. Tertangkap. Bukankah aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih, UPS? Tidak perlu, tidak perlu. Seharusnya. Lahir di bawah bendera merah. Tumbuh di angin musim semi. Keamanan nasional dan nasional. Hanya dengan begitu masyarakat akan mempunyai harapan. Mata-mata. Semua orang bisa dihukum. Seperti yang Anda katakan, Anda benar-benar harus datang bekerja untuk biro kami. Sungguh. Saya bisa bergabung dengan Anda kapan saja. Berjanji untuk menjaga partai dan rakyat di hati. Anda bercanda, jangan menganggapnya serius. Tidak semua orang bisa masuk Biro Keamanan Nasional. Sangat menuntut. Kualitas dalam segala aspek harus unggul. Ini hanyalah dasar-dasarnya. Mungkin suatu hari nanti Anda akan mengundang saya lagi. 2 orang tanpa visi. UPS. Lagi pula kamu berpura-pura. Direktur pabrik melihatnya. Aneh rasanya jika tidak memarahi. Untuk apa kamu terburu-buru? Tidak minum teh? Terlalu malas untuk peduli padamu. Bukankah itu hanya untuk menangkap pencuri? Aku punya caraku sendiri. Ketua tim Shen, kamu ingin keluar? Ya. Kemana kamu pergi lagi? Kepala seksi, kamu membuatku takut. Apakah pencurinya tertangkap? Yakinlah. Aku akan berpatroli malam ini. Dijamin akan menangkapmu. Aneh. Mengapa Anda berpikir untuk mentraktir kami makan malam hari ini? Saya hanya ingin bertanya. Anda hanya menangkap direktur yang... Tetap saja. Terlalu banyak untuk dikatakan, tapi kami hanya menangkap satu untuk saat ini. Ayo. Lihatlah ini. Benar. Benda ini ditemukan di rumah Song Yuan. Dia punya banyak barang bagus. Aku berangkat dulu. Chen Jialu menyelesaikan semua ini. Dia benar-benar menerima pujian itu. Letakkan di depan mata kita. Hubungi bos sesegera mungkin. Bincang akan mengalami perubahan besar sekarang. Setelah menghubungi bos, ayo pergi ke rumah Song. Ayah, Lu Tingyuan sudah menjalankan misi. Kapan kita akan melakukannya? Berurusan dengan wanita Shen Jialu itu untuk adik perempuanku. Saya akan menelepon Lauli dan bertanya. Anda membicarakan hal ini dengan Komandan Han. Ini urusan putrinya. Jika dia mengambil tindakan, ini jauh lebih baik daripada milikku. Bagus, aku akan mendiskusikannya dengan ayahku. Apa yang kamu lakukan? Biro Keamanan Nasional menangani kasus ini. Ada bukti bahwa Anda adalah mata-mata. Mengambil. Song adalah mata-mata. Han Shiji. Katakan yang sejujurnya. Sudahkah Anda memberi seseorang bernama Song mengungkap tentang zona perang? Tidak. Wajar jika dikatakan bahwa anak Anda punya otak. Jika kamu mengungkapkannya sedikit saja. Cuci saja lehermu.
Tunggu saja sampai tertembak. Ini tidak terlalu serius, kan? Tidak terlalu serius. Maka itu bukan hanya kamu. Bahkan saya harus terlibat. Keluarga kami. Berjalan dengan rapi. Pemimpin tim, kamu luar biasa. Anda mengharapkan ini. Pintu belakang pabrik tekstil. Saya juga mengatur tim yang terdiri dari orang-orang. Bawa mereka malam ini. Tangkap semua jaringnya. Dia bukan pabrik mesin jahit. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia? Barang harus dikirim malam ini. Kawan-kawan sedang terburu-buru. UPS. Selesai. Semuanya sudah berakhir sekarang. Apa? Lauhan. Mengapa kamu begitu marah pagi ini? Apa yang terjadi? Malam besar kopi Bangceng. Beberapa pabrik besar dirampok. Hanya pabrik mesin jahit dan pabrik tekstil menangkap pencuri itu. Direktur beberapa pabrik besar menyetujui hal itu. Ini adalah pencurian besar-besaran oleh geng. Biro Keamanan Umum menyelidikinya. Pencurian ini. Terutama dari pabrik mesin jahit. Han Shiji, Kepala Departemen Personalia. Dan Song Yulan, Kepala Departemen Publisitas. Dan Wakil Direktur Pabrik Mesin. Dan Kepala Bagian Keamanan Pabrik Makanan. Selain itu, Kepala Bagian Arsip Pabrik Karpet. Diselenggarakan bersama oleh dia berlima. Di antaranya, kerugian yang dialami pabrik tekstil kami sangat kecil. Selama penangkapan ini, kamu berperilaku sangat baik. Semua pabrik besar. Mereka semua mengeluarkan tiket uang untuk memberi hadiah kepada Anda. Pabrik kami. Saya juga secara resmi menyebut Anda, jabatan Wakil Kepala Seksi Keamanan. Datang dan ambillah. Hahaha, yang namanya hidup tidak memuaskan. Hanya kekurangan RMB. Ada 6.000 yuan lagi di kas kecil. Wakil Kepala Seksi. Seseorang sedang mencarimu di luar. Apakah Komandan Han ada hubungannya denganku? Kamrat Shen Jialu. Caranya cukup kejam. Apa yang kamu katakan? Apa artinya? Saya mengagumi Anda sebagai seorang revolusioner tua, tapi kamu tidak bisa pergi menemuiku begitu saja. Buang air kotor ke atasnya. Saya sama sekali tidak tahu siapa Song Yuan. Adapun Han Shiji. Dia mencuri barang milik negara. Baik rakyat maupun rakyat mendapatkan barang curian tersebut. Kamu bilang aku membalas dendam, maka Anda harus memberikan bukti, bukan? Lauhan. Panggilan dari daerah militer umum, area latihan militer dibom. Wakil Komandan Lu terluka parah dan dalam kondisi kritis. Cepat masuk ke dalam mobil. Apa yang terjadi? Siapa yang membocorkan berita itu? Lagu Yuan. Saat Song Yuan ditangkap oleh Biro Keamanan Nasional, kabar tersebut telah diungkap olehnya. Saat Tai Jun dan Ting Yuan mengetahuinya, sudah terlambat. Kami hanya bisa mengurangi kerugian semaksimal mungkin. Lauhan. Berita itu bocor dari zona perang. Saya sudah menahan orang tersebut. Putramu Han Shiji. Tak kalah dengan yang bernama Song. Ungkapkan berita dari zona perang. Han Shiji. Kamu benar-benar menantu Song Yuan yang baik. Tapi itu membuatku kacau. Benar. Zheng Tiejun dan Lu Tingyuan. Kemana dipindahkannya? Rumah Sakit Umum Teater Yuncheng. Kamu dengar. Tingyuan dalam bahaya. Cepat dan kemasi barang-barangmu. Kamu ikut denganku. Apa yang harus kita lakukan jika kita semua pergi? Anakku masih perlu makan. Dia harus kembali untuk makan malam setiap hari. Putra kandung saya akan mati. Saya masih khawatir dengan makanan anak kecil saya. Ting Yuan terluka parah dan dalam kondisi kritis. Anda tidak mendengarnya? Anda masih belum mengerti?
Han Ziwen adalah pria yang besar. Tidak bisakah dia menjaga dirinya sendiri? Bisakah Anda mati jika melewatkan satu kali makan? Ikutlah denganku secepatnya. Bagaimana kabarnya? Keluar dari bahaya untuk saat ini. Tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Saya memberinya obat di luar angkasa. Namun tampaknya hal itu tidak terlalu efektif. Organ dalam pasien. Ada tanda-tanda kelemahan. Kepala saya juga mengalami pukulan hebat. Kemacetan dan penyumbatan. Bisakah kamu bangun? Semua tergantung kemauannya. Cepat, kirim ke ruang gawat darurat. Apakah Ting Yuan benar-benar akan mati? Tidak apa-apa untuk saat ini. Namun, Anda juga harus siap secara mental. Hanya 2 hari ini. Saya mempunyai seorang putra sebesar itu, muda. Bahkan tidak ada seorang anak pun yang tersisa. Akan mati. Saya akan mengajak Anda memeriksanya nanti. Kamu dan Ting Yuan sudah lama menikah. Mungkin itu sudah ada. Bagaimana jika Anda punya anak, silsilah Ting Yuan? Itu juga diteruskan. Apakah kamu sakit jiwa? Orang baik sepertimu. Anda harus berumur panjang. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak ingin kamu mati. Jialu. Saya akan memanggil dokter. 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 Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak demikian. Pergilah ke jalan ini. Saya sudah siap secara mental. Sebelumnya, saya tidak punya nostalgia untuk dunia ini. Bahkan jika kamu mati, tidak ada penyesalan. Tapi sekarang, aku tidak tega meninggalkanmu. Chen Jialu adalah orang pertama yang memberitahuku. Kamu bisa menyenangkan orang tuamu. Saat saya tidak bahagia karena keberpihakan Sanlan. Dia juga yang pertama, orang-orang yang berdiri dan mendukung saya. Dia sepertinya membunuh semua orang demi aku. Sungguh seorang pejuang. Lebih suka hal semacam ini. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya seseorang, mereka bukanlah milikku, tapi di Shen Jialu. Saya merasa. Aku juga tidak tega meninggalkanmu. Jangan pergi. Saya mempunyai saudara laki-laki yang baik bernama Zhao Zisiu. Dia juga saudara kandung Zhao Ziheng. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, temui dia. Juga. Saya memiliki 5 halaman rumah di Beijing. Kunci dan akta properti. Pastikan untuk mengingat posisi-posisi ini. Nanti. Semua barang-barangku. Semuanya. Semua tinggal. Untukmu. Tidak. Tidak. Kamu tidak bisa mati. Menelan. Telan dengan cepat. Anda akan baik-baik saja. Saya percaya kamu. Saat ini pasien sedang demam tinggi. Demamnya mencapai 45 derajat. Bagaimana kamu menjaga Ting Yuan tadi malam? Anakmu. Aku hampir mati tadi malam. Tahukah kamu? Ah, kamu tidak tahu. Anda masih di Wisma saat itu. Selamat tidur. Tidak tahu.
Saya pikir Anda lebih peduli pada Lu Tingyuan. Orang seperti apa kamu? Kamu tahu yang terbaik di hatimu. Bagaimana jika seseorang memberitahumu? Han Ziwen tidak diberi makan atau pakaian yang cukup saat menjadi tentara. Kamu takut dia segera melupakan Lu Tingyuan. Sialan, sial. Saya kembali memasak untuk putra kecil saya. Saya ibunya. Mengapa kamu mengatakan itu kepadaku? Hanya karena aku belum mencicipi makananmu. Kamu. Itu sudah cukup. Berhentilah berdebat. Menurut pemeriksaan, meski pasien tidak bernapas dan detak jantungnya, melainkan organ tubuh seperti hati dan ginjal, tapi penyembuhannya perlahan. Suhu tubuh hingga 60 derajat, pembuluh darahnya tidak pecah, kulitnya juga tidak terbakar, masih pulih perlahan. Kami akan segera menghubungi kantor pusat. Kirim seseorang untuk menutup bangsal ini. Setiap kali sedikit informasi bocor, bersiaplah untuk memisahkan otak Anda. Apakah itu tidak mungkin? Masih belum jelas. Tubuh Lu Tingyuan. Pasti ada reaksi tertentu. Dokter juga memperhatikan ada yang tidak beres. Saya hanya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Aku tidak akan memberinya makanan. Pil merah itu dasar kehidupan sebelumnya dikembangkan oleh para ahli biologi. Fungsinya adalah kembangkan tubuh manusia semaksimal mungkin untuk mencapai efek kebangkitan kekuatan super. Saya berhasil mengatasinya dengan minum obat. Semua kemampuan bisa dibangkitkan. Mereka yang tidak berhasil melewatinya hanya akan mati. Tingkat keberhasilannya hanya 1 dari 10.000. Aku tahu kamu bisa mendengarnya. Tunggu. Bertahanlah saja. Kamu pasti akan selamat. Tingyuan. Jialu. Saya kembali. Terima kasih. Berbaring selama setengah bulan. Tapi itu sangat mencekiku. Tidur-tidur. Sedikit cabul. Suamiku sendiri. Mengapa saya tidak bisa terangsang? Ingin mencium. Istri. Apakah tidak apa-apa? Saya tidak tahan. Ayo cepat.